Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak semuanya, berbahagia sekali Pak Guru bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini untuk mata pelajaran fikih di kelas 7. Pak Guru berharap kalian semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah nanti dalam keadaan sehat tersebut kita dapat melaksanakan KBM dengan sebaik-baiknya, dapat belajar dengan fokus ya, dan agar nantinya ilmu yang kalian akan dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anak yang saya cintai, pagi hari ini kita akan memulai materi tentang sholat fardu. Kemarin telah saya sampaikan sedikit prolog ya tentang rukun-rukun sholat ya, tentang rukun-rukun sholat. Dari pertama ada niat ya, niat dalam hati, kemudian berdiri ya, berdiri, kemudian membaca takbiratul ihram ya, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian ruku dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, kemudian sujud dengan tumak ninah, lalu duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, kemudian membaca tasyahud akhir, lalu membaca sholawat, kemudian duduk tasyahud akhir, lalu ada juga mengucapkan salam dan tertib ya. Jadi rukun sholat ada 13 item, 13 macam ya, 13 hal. Anak-anak, pada pagi hari ini secara umum saya akan sampaikan dalam sebuah peta konsep ya, dalam sebuah peta konsep terkait dengan sholat ya. Ada sebuah peta konsep terkait dengan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ya. Di sini nanti akan dibahas tentang pengertian sholat fardu. Pengertian sholat fardu, kemudian ada syarat sah sholat fardu, ada syarat wajib sholat fardu, perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu. Kemudian ada dasar hukum sholat fardu dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian ada juga tata cara pelaksanaan sholat fardu. Ini secara teoritik ya, secara konsep yang akan kita pelajari tentang materi sholat fardu. Lalu kemudian terkait dengan manfaat atau hikmah ya, nanti ada 2 hal terkait dengan hikmah sholat fardu, yakni akan menjadikan hidup menjadi sehat dan membentuk kedisiplinan seseorang. Menjadikan hidup yang sehat bagaimana nanti akan kita diskusikan bersama, dan membentuk kedisiplinan individu juga akan kita diskusikan bersama. Jadi demikian secara umum ya materi tentang pelaksanaan sholat fardu ya yang 5 waktu. Anak-anak semuanya, sebelum saya lanjutkan ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan sholat, kata-kata sholat dalam Al-Quran itu sebanyak 234 kali ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut kata-kata sholat itu sebanyak 234 kali di dalam Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah tentang perintah dan kedudukan sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi
setiap muslim itu wajib melaksanakan sholat, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Siapa itu muslim? Muslim adalah orang yang beragama Islam. Jadi kita yang beragama Islam wajib itu harus, tidak boleh tidak, harus dilakukan. Jadi sholat adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana dengan umat lain, agama lain? Kalau agama lain tentunya memiliki aturan yang berbeda. Tetapi untuk umat Islam wajib setiap laki-laki maupun perempuan melaksanakan sholat fardu. Nah, sholat fardu adalah ibadah yang paling utama dibanding sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi sholat fardu itu sholat yang utama. Allah memberikan jaminan jika sholat fardu 5 waktu dikerjakan sesuai dengan ketentuan Allah, ya, maka akan berdampak positif bagi umat manusia. Nah, apabila kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, secara istiqomah dengan benar sesuai dengan syariat agama Islam, dan tentunya sholatnya juga tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sholatnya dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tumakninah, bahkan bisa berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi orang yang sholat dengan baik, maka hidupnya akan lebih tentram, lebih nyaman dibandingkan yang tidak melaksanakan sholat. Ibarat bahasa Jawanya itu kemerungsung. Kalau orang yang nggak sholat, orang yang tidak pernah sholat, atau sholat 5 waktunya itu tidak tertib, hidupnya itu kemerungsung, pikirannya itu dunia terus. Nah, pikirannya yang dalam pikiran itu adalah harta, pikiran di dalam yang dipikirkan itu hanya mengejar-ngejar jabatan, mengejar-ngejar dunia. Tetapi orang yang betul-betul istiqomah atau konsisten melaksanakan sholat 5 waktu sesuai ketentuan Allah, ya, tentunya akan mendapatkan dampak atau efek positif bagi orang itu tersebut, orang itu sendiri. Jadi Allah itu memberikan kewajiban sholat untuk kita, itu manfaatnya itu justru untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu enggak butuh kok manusia itu mau sholat atau tidak, Allah itu enggak butuh. Allah itu enggak butuh hamba-hambanya manusia itu beribadah atau tidak, itu enggak butuh. Tapi sebaliknya justru manusia itulah yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh pada Allah. Maka jangan kemudian berpikir sholat itu kewajiban kemudian kita laksanakan dengan berat hati. Itu salah. Laksanakanlah sholat dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan senang. Karena apa? Dengan kita sholat, kita akan mendapatkan efek positif. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan batin, kebahagiaan mental, spiritual, ya, kebahagiaan dunia juga. Maka kita semuanya akan semakin nyaman hidupnya. Jadi kata kunci bagi saya yang perlu kita sampaikan pada anak-anak semuanya, jangan sekali-kali punya pikiran bahwa sholat itu memberatkan. Tidak, sebaliknya sholat itu justru akan memudahkan hidup kita. Jadi jangan sampai kalian merasa berat untuk melaksanakan sholat fardu. Karena kita yang butuh Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Kita butuh Allah. Kita pengen pandai. Kita pengen sukses. Kita pengen bahagia. Nah,
keinginan-keinginan itu tidak serta-merta kita dapatkan. Karena yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki kesuksesan, yang memiliki dunia adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Maka hati kita akan tenang manakala kita dekat dengan Allah. Anak-anakku semua, sholat fardu ya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan berdasarkan syariat Islam. Seorang muslim yang tekun atau istiqomah dan benar tata cara sholatnya akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, tanda-tanda kemuliaannya ya ada sebuah contoh ya. Perempuan muda yang tekun sholatnya semata-mata beribadah karena Allah itu jasadnya itu masih utuh meskipun sudah dimakamkan selama 2 tahun. Nah, jadi ini contoh bahwa dari sisi fisik saja, jadi ada sebuah kejadian ya anak-anak ya, itu ada seorang perempuan yang meninggal ya, yang meninggal masih muda ya, pada saat itu di dunia ketika dia masih hidup, dia melaksanakan sholat dengan istiqomah, melaksanakan sholat dengan tekun, dengan benar, dengan rutin. Nah, ketika dia meninggal dunia, setelah 2 tahun dimakamkan, ya, jadi setelah meninggal 2 tahun kemudian, itu ternyata jasadnya itu masih utuh, tidak berubah sedikit pun. Ini adalah sebuah contoh. Allah menjaga orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat. Seluruh perbuatan keji itu apa? Perbuatan yang menyakiti orang lain, ya, fahsya, ya, dari perbuatan yang keji. Dan kerusakan yang ada pada diri manusia itu akan lenyap dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Nah, bagaimana tidak? Orang yang sholatnya benar, ketika akan melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, maka Allah akan mengingatkannya. Jadi secara tidak langsung akan didatangi oleh malaikat untuk mengingatkan orang tersebut agar tidak melaksanakan perbuatan buruk. Ini manakala orang yang rajin sholat. Sehingga dalam hati kita itu kan ada yang namanya jiwa, ada yang namanya nurani. Ya. Nah, nurani itu kan betul-betul murni mendapatkan ruh Allah. Dia itu fitrahnya itu suci. Nah, karena fitrahnya suci, kemudian dipupuk, ditumbuh kembangkan dengan ibadah, salah satunya sholat wajib, maka semakin murnilah itu nurani. Ketika akan melakukan perbuatan buruk karena digoda oleh setan, maka nurani itu kemudian akan menolak. Nah, ini adalah bentuk perlindungan dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kita itu akan menolak perbuatan-perbuatan buruk. Ingat kepada Allah. Oh iya, saya ini kan sholat. Saya nggak boleh berbohong. Saya ini kan sholat. Saya tidak boleh berperilaku yang maksiat. Nah, mestinya orang yang sholatnya baik, maka hidupnya itu juga semakin damai. Perilakunya semakin baik. Tata kramanya semakin baik. Ucapannya santun, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Jadi itulah cerminan dari kualitas sholat. Kalau ada orang sudah sholat, tertib 5 waktu, tetapi
omongannya, bicaranya itu menyakiti orang lain, berarti ada salah dalam cara dia melaksanakan sholat. Ada orang yang sholat, rajin ke masjid, tetapi menyakiti tetangganya, berarti bukan sholatnya yang salah, tapi kualitas sholatnya yang harus dibenahi. Kualitas sholatnya yang harus diperbaiki. Nah, jadi kita harus paham bahwa sholat itu harus memiliki dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Semakin dia rajin sholat, maka ucapannya semakin santun. Dia semakin tanggung jawab, semakin disiplin, semakin menjaga kebersihan, semakin menghormati orang lain, dan seterusnya. Nah, inilah yang terkait dengan manfaat dari sholat. Nah, seorang muslim yang tekun sholat fardu, tapi kehidupan sehari-harinya tidak disiplin, ya, berarti dia harus introspeksi. Nah, harus introspeksi. Ternyata apa? Karena kalau orang muslim kok sholatnya sudah tertib tetapi masih berbuat maksiat, nah orang ini karena sholatnya hanya sekedar memenuhi kewajiban. Sholat yang dilakukan hanya karena takut dosa. Sholat yang dilakukan asal-asalan. Jangankan berdoa, jangankan tumak ninah. Jadi asal selesai. Maka nggak ada efeknya, nggak ada akibat positif dari sholat yang dilakukan. Jadi anak-anak semuanya, inilah pentingnya kita belajar sholat. Secara vertikal kepada Allah, ke atas kita menjadi hamba Allah yang baik. Secara horizontal, ke samping sesama makhluk, kita juga menjadi makhluk yang baik, yang berbuat baik dengan sesama, baik sesama manusia ataupun dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, kita juga harus baik. Jadi, buktikan kalau sholat kita memiliki akibat atau efek positif. Tidak hanya sekedar beribadah karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Karena kita cinta dengan sholat. Karena kita cinta Allah, maka kita butuh melaksanakan sholat. Jadi ini intinya ada di sini. Ya, intinya ada di sini. Bahwa sholat itu yang kita lakukan, satu, harus sesuai aturan syariat Islam. Yang kedua, sholat kita harus berdampak positif terhadap diri kita dan orang lain. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, anak-anak semua. Enggak ada? Kalau enggak ada yang perlu ditanyakan, saya akan melanjutkan, ya. Ya. Anak semuanya terkait dengan gambar. Mari mengamati. Ya. Ini ada gambar. Ya. Ada gambar yang pertama, gambar 3.1. Nah, ada gambar 3.2. Ada gambar 3.3. Ya. Ada gambar ini, rahasia Islam tentang manajemen waktu, rahasia sholat khusyuk. Nah. Ya. Kita dengarkan, mungkin ini ada dari YouTube ya. Mungkin ada. Nah, ini kok tidak muncul. Kita kembali dulu. Ya. Jadi anak-anak semua, ini ada beberapa gambar terkait dengan sholat ya tadi ya.
Anak-anak semuanya, terkait dengan gambar-gambar tadi, perlu saya sampaikan. Nah, ini. Coba saya tanya, Bara, coba Bara. Yang gambar 3.1. Bara, ini gambar apa, Bara? Gambar 3.1. Yang ini gambar apa? Takbiratul ihram. Oke, bagus. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa ya, Bara ya? Halo? Apa sih takbiratul ihram itu? Mengucapkan Dibantu coba Nadia Kristiana. Apa ya takbiratul ihram itu, Nadia Kristiana? Allahu Akbar, Pak. Ya, takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Fahri, coba Fahri. Apa itu ya takbiratul ihram? Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar. Coba Faiz, apa yang dimaksud takbiratul ihram? Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar saja. Berarti kalau saya sekarang mengatakan Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Betul nggak seperti itu? Coba Faiz. Kalau saya mengatakan Allahu Akbar, apakah saya sudah takbiratul ihram? Faiz? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Ya, baik. Takbiratul ihram itu adalah takbir, betul, Allahu Akbar. Tapi perlu dilengkapi. Takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan pertama kali saat memulai sholat. Nah, dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan daun telinga. Nah, ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Saya ulangi, takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan saat pertama kali memulai sholat dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Baik, coba diulangi. Usman, coba Usman. Apa itu takbiratul ihram? mengucapkan Mm-mm. Allahu Akbar. Mm-mm. Terus? Tangan sejajar, Mm-mm. telinga, Mm-mm. Lanjut? udah. Sudah. Ada yang bisa menyempurnakan jawaban dari Usman tadi? Coba Nadia, tirukan apa yang saya jelaskan tadi. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang diucapkan pertama kali saat sholat. Dilengkapi dikit dengan cara Bukan dengan mengangkat kedua tangan. tambahi dikit. Disertai ucapan lafaz takbir. Posisinya bagaimana tangannya? Sejajar
Sejajar dengan? Telinga. Iya, bagus. Coba sekali lagi. Faiz. Faiz ya. Coba pengertian takbiratul ihram. Apa coba Faiz? Apa Faiz pengertian takbiratul ihram? Tadi sudah dibaca Nadia itu. Mengucapkan takbir Mm-mm. dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Mm-mm. Disempurnakan dikit lagi. Pada saat memulai Pada saat memulai sholat. oh, iya pintar. sholat. Nah, sekarang saya pengen lihat cara takbiratul ihram. Saya pengen lihat satu persatu, saya tunjuk, kamu buka videonya, kamu berdiri, coba praktekkan takbiratul ihram. Satu persatu, saya tunjuk, setelah ditunjuk baru membuka video dan membuka mic-nya. Ya, saya mulai dari Nadia Kristiana. Buka mic dan videonya, praktekkan takbiratul ihram. Saya mau lihat benar apa tidak takbiratul ihramnya. Coba buka mic-nya. Ya, saya stop share dulu. Ya. Buka mic-nya. Oke, Nadia dulu. Ya, Nadia. Takbiratul ihram. Coba Nadia. Gimana caranya? Posisi berdiri, terus takbiratul ihram. Saya biar lihat. Yo, ya coba. Allahu Akbar. Nah, coba posisi tangan, lihat saya, tidak begini, tapi begini. Ya, posisinya begini. Ya, telapak tangannya itu menghadap ke kiblat. Bukan seperti ini, kalau begini salah. Harusnya begini. Nah, sejajar dengan telinga dan bahu. Ya, seperti ini. Ya. Coba sekali lagi Nadia, takbiratul ihram. Sekali lagi. Ya, berdiri sekali lagi Nadia. Dicoba. Seperti ini. Allahu Akbar gitu. Coba berdiri Nadia. Posisinya, iya bagus. Nah, sip, bagus. Nah, lanjut. Coba sekarang ditutup enggak apa-apa Nadia. Sekarang bara. Bara, kamu praktekkan takbiratul ihram. Buka videonya, kamu praktekkan takbiratul ihram. Oke, bagus. Berdiri, posisinya, ingat tangannya itu terbuka dan menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke saya aja gini. Terus sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yuk, coba Bara. Ayo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, coba diperbaiki posisi tangannya, bukan seperti ini ya, tapi begini. Nah, betul. Seperti ini. Ya, posisinya. Nah, betul. Betul. Iya, betul. Bagus. Ya, ulangi. Allahu Akbar. Diulangi coba. Allahu Akbar. Oke, bagus. Sip. Ya, duduk kembali. Boleh ditutup videonya. Selanjutnya Usman. Usman, coba Usman. Dibuka videonya Usman. Baik, ya silahkan dicoba dipraktekkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, bagus, terima kasih. Saya perbaiki, jari-jarinya itu tertutup. Ya, tidak terbuka, tapi tertutup. Nah, tertutup. Iya, bagus, sip, bagus. Iya.
Iya, sip, bagus. Ya, silahkan duduk lagi. Ya, silahkan duduk lagi. Sekarang dilanjutkan tadi Bara sudah, Usman sudah, Nadia sudah, Faiz. Faiz? Ya, Pak. Ya, coba dibuka videonya, praktek takbiratul ihram. Ya, dibuka videonya. Ya, bagus. Coba berdiri, takbir, Allahu Akbar. Ya, bagus, sip. Sip, bagus. Ya, duduk lagi. Selanjutnya coba Fahri. Fahri, dibuka videonya. Kamu praktekkan takbiratul ihram. Ya, diulangi. Tadi ada nge-lag ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ya, bagus. Sip. Sudah bagus. Ya, bagus. Bagus. Ya, duduk kembali. Pinter. Tahap pertama, dalam sholat sudah kamu praktekkan dengan baik. Ya. Tahap pertama dalam sholat, kalian sudah mempraktekkan dengan baik. Yakni melaksanakan takbiratul ihram. Semuanya sudah bagus. Ya. Setelah takbiratul ihram, ya, nanti ada bacaan yang harus dihafalkan, yaitu bacaan doa iftitah. Nah, doa iftitah ini semuanya harus hafal, meskipun hukumnya sunnah membaca doa iftitah, tetapi di sini doa iftitah itu sunnah yang muakkad, maka kamu usahakan harus hafal doa iftitah ini ya. Nah, anak-anak semuanya, terkait dengan gambar 3.2. Gambar 3.2. Saya tanya coba, Bara, gambar 2 ini gambar apa ya, Bara ya? Bara, gambar 3.2 ini gambar apa? Bara, bisa mendengar suara saya? Oh, ada koneksi yang kurang bagus ya. Coba Nadia, gambar 2 ini gambar apa Nadia? Duduk tasyahud akhir. Iya, pinter. Ini duduk tasyahud akhir atau pas salam? Salam. Oh iya, betul. Karena posisinya menengok ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi ini betul gambar salam. Salam ketika sholat. Nah, kemudian terkait dengan gambar salam, ya, dalam sholat kita diakhiri dengan salam. Maknanya adalah makna tersiratnya sebagai seorang muslim yang melaksanakan sholat semestinya harus menebar salam. Maksudnya meskipun dia sholat, selesai sholat dia itu selesainya diakhiri dengan salam. Salam itu apa? Salam adalah kedamaian. Kedamaian, kebaikan, kesejahteraan. Seorang muslim ketika hidup di masyarakat, kamu hidup dengan temanmu, dengan keluargamu, harus menebar kedamaian. Setiap kamu berada di suatu tempat, disitulah kamu menebar kedamaian, menebar kebaikan. Jangan sampai kehadiranmu menjadikan masalah bagi orang lain. Jadilah
kehadiranmu di suatu tempat menjadi kedamaian bagi tempat itu. Maksudnya adalah ketika kita hidup dimanapun kita berada, jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Sebaliknya, kehadiran kita memberikan manfaat, memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian bagi lingkungan sekitar. Ya, jadi kita tidak boleh menjadi sampah masyarakat. Justru kita harus memberi manfaat kepada masyarakat sekitar kita. Ini makna dari sholat. Seorang yang rajin sholat, tetapi dia tidak baik dengan tetangganya, dia pelit, tidak pernah bersedekah dengan tetangganya, makna salam dalam sholat yang dilakukan tidak ada artinya. Nah, maka sholat itu harus berakibat, berdampak positif bagi diri pribadi dan sekitarnya. Kemudian gambar 3.3. Ya, ini adalah yang saya ceritakan tadi. Nah, ini gambar seorang anak yang rajin sholat. Meskipun dia telah meninggal, dimakamkan sudah 2 tahun, tapi ternyata dia jasadnya masih utuh. Karena dia rajin sholat. Ya. Ini sholat itu mengajarkan kita memanajemen waktu. Mengajarkan kita untuk mengatur waktu dengan baik. Ya. Semakin kita tertib sholatnya, semakin sholatnya berkualitas, maka kita juga semakin disiplin. Saat saya meminta kalian untuk Zoom meeting, saya buka roomnya jam 7:15. Ya, saat itu kalian melaksanakan. Nah, ini namanya disiplin. Saya buka roomnya jam 7:15, ternyata masuknya jam 8. Ya namanya tidak disiplin, tertinggal waktunya. Nah, maka dengan kita sholat, kita semakin disiplin. Memanajemen waktu. Ya, memanajemen waktu. Seorang yang dapat memanajemen waktu dengan baik, maka setiap kegiatan, setiap aktivitasnya itu terarah, fokus, dan bisa terselesaikan semuanya. Nah, itu untuk manfaat dari sholat. Ya, mungkin itu dulu gambaran-gambaran dari saya terkait dengan sholat. Ya. Untuk tugas, ya, untuk tugasnya adalah membuat peta konsep tentang materi kali ini. Ini peta konsepnya, ya, seperti ini. Nanti kalian buat peta konsep di kertas, ya, di kertas polos, ya, bukan buku tulis, tapi kertas gambar, ya, kertas gambar. Nah, nanti kamu beri nama dan dibuat konsep seperti ini, ya, ada tabel apa bukan tabel ini ya peta konsep ya seperti ini strukturnya. Ada tata cara sholat 5 waktu, kemudian pengertian dan seterusnya seperti ini. Ya, dibuat persis seperti ini. Kalian nanti bisa membuka video rekaman ini, bisa kemudian kalian catat ya peta konsep ini lalu ditulis kembali di dalam kertas gambar untuk dibuat peta konsep dengan spidol tentunya, diberi warna, diberi nama, lalu kamu kirim fotonya ke wali kelas boleh, ya, ke Bu Nur Aini atau langsung ke saya juga tidak apa-apa. Ya. Itu aja. Terima kasih untuk KBM pelajaran fikih pada hari ini. Ini sudah jam 8 yang sudah bergabung. Terima kasih. Di sini ada
Faiz Ramadan, ada Bara, ada Fahri, ada Nadia sama Usman ya. Nanti untuk yang tidak bisa bergabung nanti bisa melihat rekaman kegiatan KBM pada pagi hari ini. Silahkan kalian laksanakan tugas yang saya berikan ini untuk membuat peta konsep, lalu difoto, dikirim ke saya hasilnya. Dan selanjutnya jangan lupa presensi di e-learning ya, di e-learning madrasah kalian presensi kehadiran kalian. Terima kasih, saya akhiri. Mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.